Halo guys, kenalin nama aku Ananda Tri Cahaya Nasution dengan NIM C1053. Nah, kali ini aku akan menunjukkan beberapa video ataupun rekapan aku selama kegiatan praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Dan jangan lupa ditonton sampai habis. Bye-bye! Hai guys, jadi kami lagi bedah ikan cila lele emas bersama Kanurung. Bye! Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Ananda Tri Cahaya dengan NIM C1053 akan memberitahukan bahwasanya aku dan kelompok aku dari kelompok 4 sedang membedah ikan nila, ikan mas, dan juga ikan lele. Nah, mereka-mereka ini adalah kelompok ikan Teleostei, adalah ikan yang bertulang sejati dan bernapas menggunakan insang dan memiliki tubuh yang bersisik, Buya Hati, dan Hanik 2022. Nah, contohnya itu ada pada ikan air tawar, air laut, hingga air heurehelin, yang dimana salah satu contohnya itu adalah ikan lele, ikan mas, dan ikan nila, Merta dan Kusmiati 2025. Nah, pemahaman tentang seksualitas ikan ini sangat penting loh teman-teman dalam budidaya karena berpengaruh terhadap pemijahan dan produksi benih Umaro et al. 2023. Seksual primer meliputi organ reproduksi seperti testis pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina yang hanya dapat diamati melalui pembedahan Umaro et al. 2023. Seksual sekunder terlihat dari ciri luar tubuh juga. Misalnya ada ukuran, bentuk, dan warna tubuh yang menunjukkan dimorfisme dan dikromatisme seksual. Woody et al. 2024. Nah, teman-teman, yang kalian lihat di video ini adalah pembedahan yang dilakukan dengan metode yaitu membuka operkulum terlebih dahulu dan rongga perut secara hati-hati menggunakan pisau bedah dan pinset agar organ dalam, terutama gonad, tidak rusak. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat bahwasannya yang dibuka atau dibedah terlebih dahulu itu adalah operkulumnya. Nah, nantinya gonad ini akan diamati dari bentuk, ukuran, dan warnanya untuk menentukan jenis kelamin. Iswanto et al. 2018. Nah, hasil dari pembedahan kami terlihat bahwasannya ikan lele yaitu berkelamin jantan, kemudian ikan mas berkelamin jantan, kemudian ikan nila berkelamin betina. Nah, teman-teman, gonad lele betina berukuran lebih besar daripada jantan karena dia berisi telur, sedangkan gonad jantan lebih kecil dan berwarna putih susu yang mengandung sperma. Hubi et al. 2023. Ini teman-teman bisa lihat sedang membelah ikan lele, kemudian ikan nila, dan juga ikan mas. Nah, lele betina mampu menghasilkan banyak telur sementara jantan berperan dalam pembuahan. Iswanto et al. 2018. Ciri seksual sekunder dapat dilihat dari ukuran tubuh. Teman-teman bisa lihat di sini, lele jantan memiliki tubuh lebih panjang dan kepala lebih besar, sedangkan betina memiliki perut yang lebih lebar akibat perkembangan gonadnya. Fazazi et al. 2019. Teman-teman bisa lihat, ini berupa organ-organ yang ada di dalam tubuh ikan lele. Nah, perbedaan ini memungkinkan identifikasi jenis kelamin tanpa pembedahan. Kemudian, ada ikan nila, jantan memiliki dagu yang lebih gelap, sirip dada yang lebih cerah, dan perut ramping. Buya Hati dan Hanik 2022. Betina memiliki dagu yang lebih terang, sirip dada lebih gelap, dan perut lebih membulat. Wiraharti dan Hanik 2022. Nah, teman-teman bisa lihat kembali lagi bahwasannya kami dari kelompok 4 sedang membedah ikan mas, ikan lele, dan juga ikan nila. Ini adalah bentuk ikan mas yang berupa jenis kelamin jantan. Itu ada gonadnya, ada testisnya, dan ini sedang membelah ikan nila untuk mencari gonadnya dan organ-organ selanjutnya. Nah, untuk ikan masnya sendiri itu terdapat kelamin jantan, yang dimana testis jantan ikan mas berbentuk memanjang dan berwarna pucat, sedangkan ovarium betina lebih besar dan berisi telur yang tampak kuning kekuningan hingga orange saat matang. Selain itu, di sekundernya, ikan jantan ini tuh tubuhnya lebih panjang dan ramping berbeda dengan yang betina. Dan ini bentuk akhir dari ikan yang sudah diambil organ-organnya. Jadi kita lagi praktikum reproduksi. Sini mana? Sama Jarvan, Amanda, dan Joli, Ryan. Halo Ryan. Kita cari. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Ananda Tri Cahaya Nasution dengan NIM C1053. Nah, kali ini aku dan teman-teman aku sedang mengidentifikasi ciri seksual baik itu primer, sekunder, dari ciri seksual sekunder untuk hewan-hewan arthropoda seperti kepiting, kemudian ada udang, dan juga ada lobster air tawar. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang kami lakukan dapat diketahui bahwa ciri seksual primer pada hewan vertebrata perairan berkaitan langsung teman-teman dengan organ reproduksi yang berfungsi dalam proses pembentukan gamet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada kepiting. Pada kepiting, terutama di betina, memiliki abdomen yang lebar dan membulat, sedangkan jantan memiliki abdomen sempit dan memanjang. Cui et al. 2021. Nah, pada jantan, capitnya ini tuh berkembang lebih besar sebagai alat dominasi. Tamsil et al. 2023. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kepiting jantan memiliki gonopod, sepasang testis,
serta capit besar dan panjang. Bentuk abdomennya meruncing, sedangkan betina memiliki ovarium, spermateka, vulva, capit yang lebih kecil, dan abdomen bulat. Nah, di sini ada lobster air tawar. Organ reproduksi jantannya berupa testis dan saluran sperma, sedangkan betina memiliki ovarium dan saluran telur. Perbedaan jenis kelamin ini dapat dikenali dari bagian ventral tubuh, yaitu tonjolan pada kaki kedua betina dan tangkai kaki keempat jantan. Jamlean et al. 2018. Panjang tubuh betina cenderung lebih besar, sedangkan ukuran capit relatif sama. Abizar et al. 2020. Berdasarkan hasil praktikum, lobster jantan ini memiliki tubuh dan capit yang lebih besar. Terdapat bercak merah, kemudian juga memiliki petasma, sedangkan betina memiliki telikum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan antara lobster air tawar jantan, kemudian lobster air tawar yang betina. Biasanya capit yang jantan itu lebih runcing daripada yang betina. Lanjut. Di sini ada udang. Pada bagian belakang tubuh betinanya lebih berkembang untuk mendukung pertumbuhan gonad. Melo dan Masunari 2017. Udang betina memiliki telikum, sedangkan jantan memiliki petasma. Hasibuan dan Dimenta 2022. Berdasarkan pengamatan, udang jantan ini memiliki sepasang testis, vas deferens, dan petasma dengan ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan betina. Nasution dengan NIM C1053. Nah, hari ini kita akan membahas hasil praktikum tentang perkembangan gonad pada ikan lele dan ikan mas. Nah, dalam praktikum ini kami menggunakan 3 metode utama untuk mengamati gonad ikan. Pertama, pembedahan, yaitu membuka rongga perut dan operkulum ikan dengan pisau bedah dan pinset untuk mengamati organ dalam, terutama gonad, serta menentukan morfologi dan jenis kelaminnya. Ismianto et al. 2025. Yang kedua, yaitu kanulasi atau kateter, yang digunakan pada induk betina untuk mengambil sampel telur dari ovarium, sehingga kondisi telur dapat diperiksa langsung melalui teknik stripping atau kanulasi Loh, Suargono dan Pangestika 2018. Penilaian rematurasi sel telur juga dilakukan dengan mikroskop stereo, Iswanto et al. 2016. Dan yang ketiga adalah analisis histologis dengan menyiapkan irisan jaringan gonad dan mengamatinya melalui mikroskop cahaya, Kurbanov dan Kamilov 2017. Nah, jika teman-teman melihat dari video ini tuh ada ikan lele yang berjenis kelamin jantan dan betina. Hasil praktikum menunjukkan bahwa ikan lele jantan berada pada fase TKG 3-4, ditandai dengan testis yang membesar, berwarna putih dan tubulus yang menonjol. Sedangkan pada fase TKG 4 terdapat sedikit bintik kecoklatan. Ikan lele betina berada pada fase TKG 4 dengan gonad yang sedikit kehijauan, lebih keras dan lebih besar. Tama et al. 2022. Pengamatan mikroskopis pada ikan lele jantan menunjukkan sebagian besar sperma telah memiliki ekor dan bergerak aktif, sedangkan gonad yang belum matang mengandung sel lebih sedikit dengan pergerakan lambat. Suwargono dan Pangestika 2018. Nah, di situ bisa teman-teman lihat bahwasannya kami sedang melakukan kanulasi menggunakan kateter untuk melihat perkembangan dari gonad antara sel betina dari ikan lele. Di sisi lain, untuk ikan mas, gonad jantan berada pada fase TKG 3 dengan testis membesar, kencang saat disentuh dan berwarna putih. Dan gonad betina berada pada fase TKG 3-4 dengan ovarium kencang, menonjol, membesar dan sedikit terdapat urat pada gonadnya. Muis 2021. Nah, pemberian rangsangan hormon pada induk jantan di luar musim pemijahan mampu memicu pelepasan sperma loh teman-teman. Namun, perlu dikontrol juga agar kualitas sperma tetap optimal. Sidikui et al. 2024. Ini teman-teman bisa lihat bahwasannya adanya perkembangan gonad baik itu jantan maupun betina. Bye-bye, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ananda Tricahaya Nasution dengan C1053. Nah, pada video kali ini aku dan teman-teman aku sedang melakukan pengamatan terkait kematangan gonad dan performa reproduksi ikan lele melalui pendekatan ultrasonografi atau USG dan indeks somatik, maupun itu gonadosomatik maupun hepatosomatik. Nah, pertama-tama kami melakukan pemeriksaan gonad induk lele betina menggunakan metode ultrasonografi sebelum tindakan lanjutan. Apa sih ultrasonografi ini? Ultrasonografi ini adalah teknik pencitraan yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk menghasilkan gambaran struktur anatomi internal secara real time dalam bentuk citra skala abu-abu. Melingi et al. 2023. Nah, teknik ini bersifat non-invasif dan non-destruktif, sehingga dapat digunakan untuk memonitor perkembangan gonad tanpa mengorbankan induk. Du et al. 2017. Nah, setelah memeriksa USG, tahap selanjutnya kami mengukur panjang total dan bobot tubuh setiap ikan lele. Data ini digunakan sebagai dasar perhitungan parameter indeks somatik. Tapi sebelum itu, kami akan fokus di pembagian yaitu di USG-nya. Seperti ini, teman-teman. Jadi ada beberapa tombol untuk mengatur seperti freeze-nya, untuk mengecek lebih lanjut, ataupun untuk memperlihatkan gambaran dari USG gonad si indukan lele tersebut. Seperti ini, sebelumnya kami menggunakan gel dulu sebelum dicek seperti ini. Nah,
Nah, USG ini tuh ada dua tipe cara, baik itu dari longitudinal maupun trans. Kalau longitudinal itu dari atas ke bawah, kalau trans itu dari kiri ke kanan. Seperti ini. Nah, ini tuh longitudinal, teman-teman. Nah, ini hasil dari USG secara metode longitudinal seperti ini. Nah, ini diameter dari gonadnya. Selanjutnya, ini adalah pengukuran melalui indeks somatik. Jadi sebelum itu kami mengukur berat bobot tubuh dari si ikannya, panjang totalnya, dan kami bedah seperti ini. Kami akan membedah dan mengambil gonadnya untuk diukur berat bobot dari si gonad tersebut untuk mengecek kematangan gonadnya maupun sebagiannya. Nah, apa sih itu indeks gonadosomatik atau GSI? GSI ini adalah rasio bobot gonad terhadap bobot tubuh total yang digunakan untuk menilai potensi reproduksi dan perkembangan organ reproduksi secara kuantitatif. Al-Dekhaim et al. 2017. Nah, nilai GSI ini meningkat seiring gonad berkembang menuju fase matang. Setelah itu, gonad yang telah ditimbang juga kami simpan dalam alkohol sekitar 96% untuk keperluan analisis selanjutnya seperti pengamatan fekuensitas dan diameter telurnya nanti untuk minggu depannya. Seperti ini, teman-teman. Jadi kami bedah dan kami ambil secara perlahan-perlahan untuk pengambilan gonadnya. Nah, kalau dari video ini terlihat sepertinya bahwasannya gonad ini telah mencapai kematangan gonad di TKG 4. Nah, di sini gonad ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang berisi alkohol sekitar 96%. Setelah itu, kami mengecek hatinya. Jadi dari hati ini kami akan ambil dan kami timbang hatinya. Nah, ini tuh termasuk metode indeks somatik juga, yaitu indeks hepatosomatik atau HSI. HSI ini adalah perbandingan bobot hati terhadap bobot tubuh total yang mencerminkan aktivitas hati dalam mendukung proses vitellogenesis, di mana hati mensintesis vitellogenin sebagai prekursor pembentukan kuning telur. Jufri et al. 2019. Nah, nanti setelah itu akan digunakan penjahitan untuk menutup kembali hasil dari bedahnya seperti ini, teman-teman. Bye. Halo guys, kembali lagi dengan aku Ananetri Cahaya Nasution dengan NIM C1053. Nah, video ini akan membahas terkait fekuensitas dan sebaran diameter telur sebagai indikator potensi reproduksi induk ikan. Nah, apa sih itu fekuensitas? Fekuensitas ini dapat diartikan sebagai kemampuan induk betina dalam menghasilkan telur sebelum pemijahan berlangsung. Endita et al. 2021. Nilai ini juga dapat dinyatakan secara relatif, yaitu jumlah oosit matang yang dikeluarkan saat pemijahan buatan dibandingkan dengan bobot tubuh induk betina. Iswanto et al. 2016. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya di video ini sedang membelah bagian gonad, yaitu dari anterior, tengah, maupun posterior. Nah, semakin tinggi nilai dari fekuensitas, umumnya perkembangan organ reproduksi juga semakin baik, yang dapat dilihat dari indeks gonadosomatik dan indeks ovisomatik. Nah, kesuburan induk ini sangat dipengaruhi oleh proses vitellogenesis, yaitu pembentukan serta pengisian kuning telur ke dalam oosit. Ayuning-Tias et al. 2020. Nah, teman-teman sudah melihat bahwasanya di sini jumlah dari telur yang sudah diambil tadi akan ditimbang terlebih dahulu sehingga menghasilkan 1 gram. Nah, setelah itu diambil kaca preparat untuk membuatkan preparasi untuk telur sebelum dicek diameter dari telur yang didapatkan sebelumnya. Proses dari fekuensitas ini menyebabkan ukuran telur bertambah. Diameter telur menjadi parameter penting juga, teman-teman, yang sudah saya sebutkan tadi, karena peningkatan ukurannya berkaitan dengan bertambahnya bobot gonad dan nilai IKG. Nah, pemberian hormon seperti estradiol 17 beta diketahui mampu meningkatkan perkembangan gonad dibandingkan perlakuan tanpa hormon. Meskipun tingkat kematangan gonad berada pada fase yang sama. Febrianti et al. 2021. Nah, di sini teman-teman sedang melihat bahwasannya kami kelompok 4 sedang melakukan preparasi terkait preparasi telurnya, yang dimana kami membagi bagian anterior, tengah, dan posterior, yang dimana setiap bagian dari gonad ini akan dibagi dengan 10 butir telur, seperti 10 butir telur di bagian posterior, 10 butir telur di tengah maupun di anterior, seperti ini, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, sebelum melakukan preparasi maupun pengukuran 1 gram, teman-teman jangan lupa untuk menimbang gonad secara utuh atau dari gonad totalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di video ini aku dan teman-teman aku akan mengamati lebih lanjut telur dari yang kami ambil sebelumnya untuk mengecek diameter masing-masing bagian untuk telur ini. Nah, di sini kami bawa telurnya secara perlahan-lahan karena takut preparasinya rusak atau berantakan gitu.
Nah, setelah itu lanjut di sini kami akan mengamati dengan mikroskop cahaya yang akan kami cek nih diameter telurnya berapa panjangnya, baik itu dari sisi horizontal maupun vertikal seperti ini teman-teman. Diambil dua sisi, yaitu vertikal maupun horizontal. Kenapa dua sisi? Karena bentuk telur yang kami amati ini tidak selalu bulat sempurna seperti itu, dan juga ukurannya yang tidak merata. Jadi data yang diambil itu dari sisi vertikal dan horizontal. Kemudian nanti akan diolah dengan adanya Microsoft Excel untuk dianalisis lebih lanjut. And yeah, bye-bye!